Baik, kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walaupun dalam bentuk Zoom meeting. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin 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 ya robbal alamin. Yang terhormat Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Bulungan, yang kami hormati Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum sekaligus Ketua Panitia Pelaksanaan Ujian Madrasah tahun ajaran 2021-2022, yang kami hormati Wali Kelas 9 MTS Negeri Bulungan, serta seluruh Bapak dan Ibu orang tua wali siswa kelas 9 MTSN Bulungan. Sebelum kita mulai acara, ada baiknya kita awali dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kegiatan pertama yaitu ada penyampaian dari Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Bulungan kepada Ibu Dahlia SPD, disilahkan. Terima kasih Bu Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang kami hormati para wakil kepala madrasah Sanawiyah Negeri Bulungan yang hadir pada kesempatan ini, ada Ibu Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum, Sarpras dan Kesiswaan, Dewan Guru, terkhusus untuk wali kelas 9, tenaga pendidik, dan panitia yang saya hormati. Dan yang saya muliakan, saya hormati Bapak Ibu, orang tua siswa, wali siswa kelas 9 untuk tahun pelajaran 2021-2022. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan yang tak bisa kita hitung dengan nominal angka, yakni adalah nikmat sehat walafiat. Hingga kita sekalian Bapak Ibu dapat menghadiri kegiatan ini dalam rangka sosialisasi ujian madrasah. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para pengikutnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah sebentar lagi kita akan menghadapi sebuah kegiatan di madrasah kita, Madrasah Sanawiyah Negeri Bulungan, yakni ujian madrasah terkhusus untuk kelas 9. Tentu dasar pelaksanaan dari kegiatan ujian madrasah ini berdasarkan keputusan Dirjen Pendis nomor 440
tahun 2022. Kemudian surat edaran dari Kemenak Provinsi Kalimantan Utara, dan tentunya tidak terlepas dari kalender pendidikan Madrasah Sanawiyah Negeri Bulungan. Bapak Ibu, kurang lebih 3 tahun proses pembelajaran telah kita laksanakan di Madrasah Sanawiyah Negeri Bulungan, dan kita tahu sendiri Bapak Ibu, proses pembelajarannya dilaksanakan secara luring dan daring ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin 1 tahun sebelumnya anak-anak kita yang kelas 9 ya, pada tahun 2019 masih menerima pembelajaran, proses pembelajaran secara utuh dengan tatap muka. Namun 2 tahun terakhir ini, kurang lebih 2 tahun terakhir ini itu perpaduan antara luring dan daring ya Bapak Ibu. Sehingga nantinya kita akan mengukur ya, atau melihat bagaimana hasil dari proses pelaksanaan pembelajaran selama hampir kurang lebih 3 tahun, di mana tentu memiliki tujuan ya. Tujuan dari pelaksanaan ujian madrasah ini adalah mengukur capaian kompetensi peserta didik. Ya, jadi capaian kompetensi ini itu terbagi atas 3 ranah yang akan kita ukur Bapak Ibu, yakni kognitifnya, kemudian afektifnya, dan psikomotoriknya ya. Jadi dari pengetahuannya, kemudian sikapnya, dan keterampilan atau praktek yang telah dilakukan dalam proses pembelajaran. Tentu dalam kegiatan atau pelaksanaan ujian madrasah ini juga memiliki maksud dan fungsinya Bapak Ibu. Yang pertama adalah bagaimana kita mengetahui capaian perkembangan peserta didik. Jadi dalam selama proses pembelajaran ya, tentu fungsinya kita ingin mengetahui perkembangan peserta didik masing-masing ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada umpan balik. Untuk memperbaiki proses pembelajaran, ya, baik itu dari pihak madrasah, dari pihak peserta didik, dan para orang tua siswa. Dan yang terakhir adalah merupakan syarat, ya, salah satu syarat penentuan kelulusan, ya. Jadi itu fungsi dari ujian madrasah yang akan kita laksanakan. Insya Allah Bapak Ibu, kita akan melaksanakan ujian madrasah pada tanggal 4 sampai 9 April 2022. Dan pelaksanaannya ini bertepatan dengan bulan Ramadan. Insya Allah Bapak Ibu, semoga kita semua diberikan kesehatan, tetap menjalankan ibadah dan melaksanakan kegiatan ujian madrasah. Nah, dalam ujian madrasah ini ada ujian tertulis dan ada ujian praktek. Namun beberapa minggu yang lalu kami sudah rapatkan dengan guru, seluruh dewan guru, untuk pembelajaran ujian praktek kelas 9 ini akan dilaksanakan secara luring ya, secara luring, tetapi tetap dengan prokes yang ketat dan pembagian pengaturan pembagian kelas yang
maksimal Bapak Ibu, dan itu akan dilaksanakan kemungkinan besar di bulan ini, ya, bulan ini nanti akan dijelaskan secara detail, secara maksimal, rinci oleh wakil saya bidang kurikulum terkait dengan waktu pelaksanaan dan mata pelajaran apa saja yang diujikan secara tertulis dan praktek. Bapak Ibu yang saya muliakan, tentunya dalam pelaksanaan ujian madrasah nantinya, mari kita saling bekerja sama, ya, Bapak Ibu, untuk mensukseskan kegiatan ini dengan melakukan pendampingan secara utuh dan maksimal kepada anak-anak didik kita. Ya. Pada intinya kegiatan ini dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib, ya, dengan tetap tidak meninggalkan karakter-karakter yang telah terbangun kepada peserta didik kita. Bapak Ibu, kegiatan pelaksanaan ujian madrasah tentu kami berharap Bapak Ibu dapat kita saling share, ya, nanti bekerja sama dalam pelaksanaan sehingga seluruh kendala dapat kita selesaikan dengan baik. Bapak Ibu tidak panjang lebar karena nanti akan dijelaskan, ya, digambarkan oleh wakil saya. Sebelumnya tentu saya ingin menyampaikan sebelum saya mengakhiri, ya, salam rindu kami dari madrasah. Seyogyanya kami ingin sekali bertatap muka, ya, bertatap muka dan bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, supaya lebih akrab, lebih ini, ya. Namun karena kita mematuhi peraturan dan sesuai dengan surat edaran bahwa ya, seyogyanya memang kita belum diperbolehkan untuk berkumpul secara tatap muka, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi salam rindu dan kangen dari kami, dari keluarga besar Madrasah Tsanawiyah Negeri Bulungan. Semoga silaturahmi nantinya akan tetap terjalin, ya, tidak mengurangi esensi kita, tujuan kita pada pertemuan pada pagi hari ini. Ya, berharap Bapak Ibu, mari kita tetap menjaga kesehatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, ya. Semoga pelaksanaan kegiatan ujian madrasah berjalan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cukup mungkin sekian Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya dalam mengikuti sosialisasi ujian madrasah untuk tahun pelajaran 2021-2022. Ya, sehat buat kita semua Bapak Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Dahlia SPD atas penyampaiannya. Selanjutnya kepada Ibu Heni Sofiawati selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum sekaligus Ketua Panitia Ujian Madrasah tahun pelajaran 2021-2022 dipersilakan untuk menyampaikan materi pada hari ini. Pada Ibu Heni dipersilakan. Terima kasih Ibu Eka Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Bulungan, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Kelas 9 MTS Negeri Bulungan, yang kami hormati Bapak Ibu
mengikuti kegiatan ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat dan rahmat-Nya sehingga kita bisa dipertemukan dalam kegiatan sosialisasi ujian madrasah tahun pelajaran 2021-2022. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan harapan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Baik Bapak Ibu, saya akan langsung saja menyampaikan bagaimana teknis nanti ujian madrasah kelas 9 MTS Negeri Bulungan. Untuk dasar hukum dan tujuan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Madrasah ya. Pada intinya kita melaksanakan ujian madrasah ini untuk mengukur kemampuan sejauh mana kemampuan siswa-siswi MTS Negeri Bulungan di tingkat akhir atau kelas 9 ini. Meskipun pada kenyataannya kemarin tahun-tahun 2 tahun terakhir ini kita lebih banyak melaksanakan pembelajaran daring, namun karena ini juga adalah salah satu syarat untuk kelulusan anak tingkat akhir, jadi harus kita laksanakan sesuai dengan kalender pendidikan madrasah yang sudah tersusun sebelumnya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya tadi ya, ini untuk dasar pelaksanaan UM kami mengacu pada keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 455 tahun 2022 tentang prosedur operasional standar atau pos penyelenggaraan ujian madrasah tahun 2021 dan 2022. Adapun tujuan dan fungsi dari pelaksanaan ini tadi sudah disampaikan juga sama Ibu Kepala Madrasah tadi ya. Yang pertama, mengetahui capaian perkembangan peserta didik. Sudah sangat jelas disampaikan sama Ibu Kepala Madrasah bahwa capaian perkembangan peserta didik itu tidak hanya mengacu kepada nilai kognitifnya atau nilai pengetahuannya, namun juga nilai keterampilan dan nilai sikap dan spiritualnya. Kemudian sebagai umpan balik juga untuk perbaikan proses pembelajaran madrasah ke depannya, dari hasil nanti ujian itu akan menjadi evaluasi bagi kami pihak madrasah untuk program dan kebijakan di tahun-tahun berikutnya. Dan yang ketiga adalah salah satu syarat penentuan kelulusan. Bapak Ibu, untuk ujian kali ini ya, ada 2 kategori yang kita ambil, yaitu tes tulis dan praktik ya. Untuk tes tulis di sini ada 11 mata pelajaran: Al-Quran Hadis, Fikih, Akidah Akhlak, SKI, PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris. Untuk yang diujikan secara praktik itu Al-Quran Hadis, Fikih, Seni Budaya, PJOK, Prakarya, dan Mulok, muatan lokalnya yaitu riset ya. Tadi ada 2 mapel, ada beberapa mapel tadi ya, yang sebelumnya mohon slide-nya tadi yang atas nanti. Itu ada Al-Quran Hadis dan Fikih, itu ada tes tulis maupun praktiknya. Untuk praktik Al-Quran Hadis, Bapak Ibu nanti yang dipraktikkan adalah surah-surah pendek ya, hafalan surah pendek yang mengacu kepada juz 30. Nanti Bapak Ibu pengujinya atau guru mapel di kelas 9 akan menyampaikan secara detail kepada Ananda surah apa saja yang harus dipersiapkan. Kemudian untuk fikih ya, tes praktiknya itu berupa praktik sholat wajib dan ditambah sholat sunnah, sholat duha ya untuk sholat sunnah yang diujikan nanti lebih jelasnya lagi oleh Bapak Ibu guru mapelnya.
Kemudian PJOK nanti akan dilaksanakan di madrasah juga. Jadi untuk yang Al-Quran Hadis, fikih dan PJOK nanti akan dilaksanakan di Madrasah Sanawiyah Negeri Bulungan secara luring. Namun untuk mata pelajaran seni budaya, prakarya, sama riset itu nanti Bapak Ibu gurunya akan memberikan proyek anak mengerjakannya di rumah ya. Nanti anak-anak akan diberikan instrumen, kemudian kisi-kisi dari praktiknya. Begitu pula untuk tes tulisnya, nanti Bapak Ibu guru sebelum pelaksanaan itu paling tidak 1 minggu sebelum atau 10 hari sebelum pelaksanaan nanti akan diberikan kisi-kisi kepada Ananda. Ya, next. Pak Yuga, next selanjutnya untuk waktu pelaksanaannya tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Kepala Madrasah, yaitu untuk tes tulis ya tanggal 4 sampai 9 April. Nah, rincian jadwalnya sebagai berikut. Namun nanti untuk rincian jadwal akan tetap kami edarkan melalui surat edaran berikutnya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau hanya di share sini aja tidak akan jelas, nanti lebih jelas lagi melalui surat edaran. Mengingat saya perhatikan tadi juga partisipannya tidak mencapai 50% ya Bapak Ibu, mungkin kami maklumi karena kesibukan dari pada orang tua siswa yang dari keseluruhan itu orang tua siswa kelas 9 itu seharusnya 127 ya, karena 127 peserta. Namun kelihatannya hanya 30 atau 40% saja yang mengikuti. Jadi nanti tetap kami akan memberikan surat edaran secara jelasnya. Nah, untuk waktu pelaksanaan ujian prakteknya, Bapak Ibu ini yang secara luring yang dilaksanakan di Madrasah Sanawiyah Negeri Bulungan, gitu ya, dimulai bulan ini, tepatnya tanggal 21 Maret, hari Senin, berarti 2 minggu yang akan datang dari sekarang. Mapel Al-Quran Hadis dan Fikih, itu nomor peserta 01 sampai 32, dan selanjutnya kami bagi sesi ya, supaya tidak berkerumun. Jadi untuk Al-Quran Hadis dan Fikih nanti ada 2 penguji, kemudian untuk PJOK nanti ada 3 penguji. Jadi memang untuk melaksanakan secara luring ini sangat berat sekali, namun mau tidak mau karena supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal, jadi dengan ketat ya Bapak Ibu kita akan terapkan protokol kesehatannya secara ketat. Dan kami mengingatkan juga kepada Bapak Ibu, orang tua, untuk sementara ini mungkin membatasi kegiatan Ananda di luar rumah, untuk ya menjaga kesehatan di rumah masing-masing agar nanti pada pelaksanaan, ketika pelaksanaannya nanti tidak ada kendala dan semuanya sehat walafiat, baik itu Ananda sekalian, kemudian kita sebagai penguji dan Bapak Ibu guru semuanya. Mungkin itu Bapak Ibu yang saya sampaikan ya. Kemudian untuk soal yang diberikan itu kami ada 2 kategori. Yang pertama untuk materi ujian yang mapel umum ya, mengacu kepada kurikulum 2013 dari Kemdikbudristek. Sementara untuk mapel agama dan bahasa Arab itu mengacu kepada KMA 183 tahun 2019. Soal juga nanti disusun berdasarkan kisi-kisi ujian madrasah ya, yang telah ditetapkan oleh penyelenggara madrasah, penyelenggara ujian madrasah dalam bentuk SK Kepala Madrasah. Alhamdulillah sudah terbentuk. Jadi Bapak Ibu guru yang menyusun ini ditetapkan oleh pihak madrasah. Kemudian kisi-kisi ujian madrasah
mapel agama dan bahasa Arab disusun oleh Kementerian Agama RI. Jadi untuk mapel yang agama dan bahasa Arab kita sudah diberikan langsung oleh Kementerian Agama RI ya Bapak Ibu. Sementara untuk kisi-kisi ujian madrasah yang umum itu Bapak Ibu guru mapelnya yang membuatkan kisi-kisi. Jadi mengacu kepada kurikulum 2013 dan menyesuaikan dengan materi yang esensial selama kurikulum pandemi ini. Kemudian bentuk soalnya nanti itu berupa pilihan ganda ya untuk eksak sebanyak 40 butir dan non eksak 45 butir. Nah, kemudian kami rancang itu nanti berupa Google Form ya Bapak Ibu. Kita juga belum bisa memprediksi apakah nanti anak-anak ini pada saat pelaksanaan itu sudah dibolehkan untuk tatap muka atau belum. Jadi kami sudah menyeting bahwa soal-soal ini nanti akan diunggah di Google Form. Seumpama anak nanti tidak bisa atau belum tatap muka, jadi anak-anak untuk tes tulisnya melaksanakan di rumah masing-masing melalui aplikasi Google Form. Namun apabila nanti sudah tatap muka, kita tetap akan menggunakan Google Form, tetapi pelaksanaannya di madrasah. Jadi nanti peserta didik akan membawa HP masing-masing di sekolah. Apabila ada yang terkendala dengan fasilitas HP atau jaringan, nanti madrasah juga akan menyediakan untuk siswa-siswa tersebut di lab komputer madrasah. Mungkin Bapak Ibu itu yang saya sampaikan mengenai teknis nanti ujian madrasah di MTS Negeri Bulungan. Mungkin setelah ini ada sesi tanya jawab ya Ibu Eka. Barangkali ada orang tua yang masih belum jelas. Silakan Bu Eka. Ya, baik. Terima kasih Ibu Heni atas pemaparannya. Kemudian akan kita buka untuk sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Silakan Bapak Ibu. Udah puzzle, mungkin ada yang ditanyakan? Nggak ada Bu, cukup untuk sementara. Bunda Nabil, silakan. Bagaimana Bapak Ibu, Pak Gufron, bagaimana sudah jelas? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Dari Umar ini, Bu. Orang tua dari Rizky Hamdani kelas 9C. Oh iya, silakan Pak. Alhamdulillah, Bu. Kami sudah mengikuti JOM. Walaupun media handphone dipergunakan, namun jelas pemaparan dari Kepala Madrasah, Ibu Dahlia maupun Ibu Heni selaku Ketua Panitia. Sudah jelas paparan yang disampaikan. Nah, cuma kami tidak punya panjang lebar sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Kami mohon dengan hormat supaya nanti hasil dari sosialisasi ini dapat dibuatkan suatu surat edaran kemudian dikirim ke orang tua masing-masing supaya nanti orang tua yang tidak sempat mengikuti Zoom meeting pada pagi hari ini dapat bisa mempelajari, mengamati hasil daripada sosialisasi ini. Yang kedua, ya tentu kita selaku orang tua mengharapkan mudah-mudahan ujian Madrasah Sanawiyah Bulungan tahun pembelajaran 2021-2022 nanti menghasilkan hasil ujian yang 100%. Mudah-mudahan. Nah,
Cuma ya tentu dukungan baik dari pihak madrasah maupun dari pihak orang tua tetap kita harapkan. Yang ketiga, apabila nanti ada hal-hal yang perlu disampaikan, diinformasikan ke orang tua, wali, murid yang khususnya kelas 9, kami mohon agar bisa disampaikan lewat di kelas 9 ya, di grup paguyuban di kelas 9 masing-masing. Mungkin ini Bu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga Madrasah Sanawiyah ke depan makin sukses. Kemudian pandemi makin hari makin berkurang. Kemudian anak-anak bisa mengikuti ujian madrasah dalam keadaan aman, sehat, tanpa kendala apapun. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Iya, Pak, silakan Pak Gufron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati dan segenap akademik MTS yang kami hormati. Alhamdulillah kita sehat pada pagi hari ini sehingga dapat mengikuti rapat atau sosialisasi pada hari ini. Adapun penyampaian tadi, insya Allah kalau kita bagi orang tua yang ikut saat ini cukup jelas, cuman secara detailnya tentu kita mungkin ya faktor usia mungkin akan lupa gitu. Maka benar yang disampaikan oleh Pak Haji Umar tadi bahwasanya perlu rasanya nanti di-share secara tertulis, termasuk terutama ujian praktik itu kan ya. Di situ kalau ada mata pelajarannya tapi penjelasannya kan ya yang diujikan apa, hafalan surat tadi, kemudian praktek sholatnya, sholat apa, itu yang hafalan surat itu kan perlu proses ya. Kalau yang tadi backgroundnya di SD yang memang ada hafalannya insya Allah no problem, tadi yang lain kan mumpung masih ada waktu bisa disiapkan. Kemudian satu hal yang ingin saya tanyakan untuk mata pelajaran yang soalnya disusun oleh Kementerian Agama Pusat itu, apakah anak-anak kita ini sudah ada semacam uji kelayakan mereka untuk soal-soalnya gitu. Maksudnya itu ya tryout-nya itu untuk mata pelajaran yang di bahasa Arab dan yang lainnya itu nanti ya enggak ngerti anak-anak itu. Kalau dari penyampaian guru mungkin seperti ini, ya paling enggak ada bocoran-bocoran atau ya soalnya nanti seperti ini gitu. Takutnya nanti yang namanya bahasa Arab ini termasuk yang ditakuti anak-anak ini. Mungkin demikian aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu, ya saya akan menanggapi yang pertama tadi Pak Haji Umar ya, yang ada 3 yang disampaikan. Yang pertama itu mungkin sebaiknya setelah kegiatan ini dibuatkan surat edaran ya. Tentu Pak ya, kami selain sosialisasi lewat Zoom ini, nanti kami juga akan membuatkan surat edaran kepada seluruh orang tua siswa ya, mengingat ini melihat keadaan sekarang mungkin hanya 30 atau 40% saja orang tua yang dapat mengikuti kegiatan ini. Jadi tentunya sangat perlu sekali dibuatkan surat edaran mengenai kegiatan ini. Kemudian tadi Bapak Haji Umar juga mengharapkan mudah-mudahan nanti dari hasil kegiatan ujian madrasah ini anak-anak di tahun ajaran ini 2021-2022 itu lulus 100% itu harapannya. Itu Pak Haji Umar ya, dan Bapak Ibu, bukan hanya harapan Bapak Ibu saja ya, ini harapan kami semua gitu ya. Dan tentunya mohon dukungannya dari orang tua maupun dari pihak madrasah, kita saling kerjasama dan saling mendukung untuk demi kebaikan putra-putri kita semua ya. Kalau di sekolah kan sudah itu putra-putri kami gitu, jadi kami yang tanggung jawab kami bagaimana bahwa anak-anak ini yang tujuan utama kita adalah bagaimana anak didik kita menjadi anak yang baik, itu yang utama ya.
Karena kalau sudah mengejar target kurikulum itu otomatis sangat jauh sekali ya Bapak Ibu, karena mengingat 2 tahun ini kita belajarnya jarak jauh. Jadi yang utama ini bagaimana anak kita ini menjadi anak yang baik gitu aja, karena untuk seumur hidup dan itu adalah investasi kita semua sampai di akhirat nanti. Kemudian Pak Umar juga mengharapkan jika sesuatu hal informasi dari madrasah untuk disampaikan ke melalui grup atau paguyuban. Pak, terima kasih atas informasinya. Insya Allah kami akan selalu koordinasi dengan Bapak Ibu orang tua melalui perantara wali kelas kami. Kemudian dari Pak Gupron tadi ya juga menyampaikan untuk mendukung tadi Pak Haji Umar untuk mau dibuatkan surat edarannya, Pak. Kemudian yang kedua masalah kisi-kisi mapel agama ya. Meskipun Pak ya, nggak usah khawatir meskipun kisi-kisi dari pusat ya Kementerian Agama, tetap itu yang kami ambil adalah yang esensial yang memang sudah kami ajarkan kepada putra-putri kami. Karena kalau saya amati, saya membuka itu kisi mapel agama di Kementerian Agama Pusat itu sangat umum sekali Pak, dan kisi-kisinya memang sangat kompleks dan banyak, jadi tidak mengacu 40 soal ya 40 kisi-kisi, tidak seperti itu. Jadi memberikan gambarannya secara umum gitu dari Kementerian Agama. Jadi nanti Bapak Ibu guru mapel untuk agama dan bahasa Arab tetap beliau-beliau ini nanti menyesuaikan dengan kondisi madrasah yang ada. Adapun tadi Bapak kalau ada mungkin contoh-contoh soal gitu ya Bapak Ibu untuk soal agama terutama nanti akan saya sampaikan ke guru mapelnya, bukan hanya ke mapel agama saja, mungkin nanti akan saya sampaikan ke seluruh guru kelas 9 untuk memberikan gambaran secara jelas kepada anak-anak soalnya seperti apa ya dalam bentuk kisi-kisi itu Pak. Ya, alhamdulillah kemarin ketika kami koordinasi sudah saya sampaikan untuk Bapak Ibu guru untuk cepat menyelesaikan. Bahkan ada sudah beberapa Bapak Ibu guru sudah memang selesai membuat kisi-kisi, nanti akan disampaikan kepada ananda kita. Mungkin itu, apakah masih ada yang ditanyakan? Silakan Bapak dan Ibu jika masih ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja. Oke, Bunda Pak Eza, saya manggilnya Bunda Eza terus. Siapa nama lengkapnya Eza nih ya? Oke, apakah masih ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Kalau sudah jelas, mungkin karena Bapak Ibu nanti ada aktivitas selanjutnya, apa kita akhiri saja? Ini sudah jelas sekali. Oh, sudah jelas sekali ya Ibu. Mungkin Bu Eka bisa ditutup kegiatan ini. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila dalam penyajian kami dari panitia ujian madrasah banyak kekurangannya. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir dalam kegiatan sosialisasi pelaksanaan ujian madrasah tahun pelajaran 2021-2022. Semoga apa yang telah disampaikan nanti dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya mewakili panitia yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan banyak terima kasih dan meminta maaf untuk segala kekurangan pada pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu ya, yang sudah berkenan hadir. Iya. Bukan ada apa-apa.
Iya, bye-bye Bapak Ibu. Ya. Izin live ya. Iya. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.